ada Karen di sana. Nah, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir nih. Sebagian sudah ada yang absen. Inisiatif sekali. Jogja hadir, Lampung hadir, Tangsel hadir, Jepara siap belajar. Wih, keren. Oke, teman-teman semua silakan sebutkan nama kota Anda yang saat ini yang paling jauh nanti akan saya kirimkan hadiah berupa satu buah mobil dalam bentuk serbuk. Oke. Bali salah tiga. Oi, Jayapura hadir. Jauh banget Jayapura. Ih, ini yang paling jauh ternyata ada di Depok. Ya, tempat tinggal saya di sana. Hai Bapak dan Ibu semua, sekarang semua sudah siap belajar? Semua sudah siap belajar? Baik. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa hari ini ya, banyak sekali eh kita mendengarkan berita bahwa cuaca sedang sangat ekstrim. Weh, gitu ya. Bapak Ibu tahu kan kalau cuaca ekstrim ngaruhnya kemana? Pertama kali yang terkena dampak adalah kulit kita, gitu ya. Nah, ini sambil saya baca absen, ada dari Labuan Bajo, NTT, Maluku Utara. Kenapa Anda jauh-jauh sekali? Dan saya yakin saat ini Anda punya keinginan belajar supaya Anda nantinya bisa menggunakan apa yang Anda dapat pada kesempatan siang hari ini, teman-teman, untuk memprospek, untuk memperkenalkan produk-produknya Swangkor. Nah, ini lagi panas terik, cuaca lagi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas VK Series, langkah sederhana menuju kulit sehat. Jadi teman-teman yang selama ini pakai perawatan kulit yang terkesan katanya aman, ternyata banyak mengandung hidrokinon dan merkuri. Nah, teman-teman harus tahu dan banyak belajar kesempatan hari ini supaya teman-teman kulitnya tetap aman, tetap mulus, tetap cantik, tetap ganteng. Oke? Mau ya? Siapa yang mau sekarang coba kasih jempolnya? Mana jempolnya? Jempol, 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 jempol. Mana yang punya jempol? Oke, masih lupa ya, lupa ya, lupa ya. Oke, kita pakai reactionnya Bapak dan Ibu sekalian. Iya, keren banget. Yes, 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 yes. Wih, kerennya. Baik. Karena jempolnya sudah banyak, mari kita sambut Kak Monica Karen. Silakan Kak Monica. Terima kasih banyak Pak Rizal atas pembukaannya yang sangat bersemangat ya Bapak Ibu ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, semua udah kelihatan ya Bapak Ibu ya share screen-nya ya. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan saya Karen, saya nutrisionis dari PT Swanghor Indonesia. Nah, Bapak Ibu seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rizal nih, hari ini kita mau membahas tentang VK Series, langkah sederhana menuju kulit sehat. Jadi Bapak Ibu, kulit itu organ terbesar di dalam tubuh manusia gitu ya. Semuanya kita, bagian tubuh kita itu semuanya tertutup oleh kulit gitu ya. Nah, dia tuh berfungsi untuk pelindung tubuh dari berbagai paparan dari luar seperti bakteri, virus, polusi, dan banyak hal lagi gitu ya. Bukan cuma tentang cantik, ganteng doang, tetapi juga pentingnya kesehatan kita secara keseluruhan gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saat ini tuh banyak banget orang-orang yang berlomba-lomba gitu ya, pengen punya kulit yang putih, yang mulus, yang glowing dalam waktu singkat gitu ya. Berbagai produk maupun treatment kecantikan itu mulai bermunculan gitu ya, dengan janji hasil yang instan gitu ya dalam hitungan beberapa hari. Namun sayangnya Bapak Ibu, tidak semua cara tersebut itu aman bagi kesehatan kulit kita. Banyak orang yang akhirnya mengalami breakout, iritasi, bahkan kerusakan skin barrier kita akibat penggunaan produk tersebut gitu ya. Nah, sedangkan kulit kita itu sebenarnya tuh memerlukan perawatan yang konsisten dengan produk yang tepat serta kesabaran gitu ya agar mampu meregenerasi secara alami. Pernah nggak sih Bapak Ibu mengalami hal ini? Kalau pernah mungkin boleh coba ketik di kolom chat ya. Bapak Ibu udah facial gitu ya, tapi hasilnya nggak memuaskan. Padahal udah ngeluarin uang yang banyak, yang cukup besar. Tapi hasilnya itu
tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang justru mengalami kemerahan, iritasi, atau bahkan muncul jerawat gitu ya setelah treatment gitu ya. Lalu setelah itu skincare yang mahal, tapi dia nggak efektif sebenarnya ya. Jadi harga produk skincare yang mahal itu tuh belum tentu mencerminkan kualitas dan kecocokan terhadap kulit seseorang. Karena kulit kita itu juga berbeda setiap orangnya gitu ya. Lalu kulitnya tuh menjadi sensitif atau mudah iritasi gitu ya. Perubahan suhu terhadap bahan-bahan kimia atau bahkan kandungan aktif yang ada di produk tersebut. Atau bahkan kita mengalami kebingungan, produk mana ya yang aman untuk kita gunakan? Karena saat ini udah banyak banget ribuan produk kecantikan yang ada di pasaran gitu ya dengan klaim yang menarik, yang banyak gitu ya. Tapi kita juga perlu memahami bahwa nggak semua produk itu aman kita gunakan dalam jangka panjang. Karena itu kita tuh perlu untuk memerhatikan izin edar BPOM-nya, komposisi bahannya, dan cara penggunaannya. Nah, saat ini perkembangan di dunia estetika itu tuh sangat pesat gitu ya. Mungkin ada dari di sini Bapak Ibu ada yang pernah mencoba treatment-treatment ini gitu ya, mulai dari skin booster itu tuh untuk menghidrasi kulit kita gitu ya. Dia menggunakan bahan hyaluronic acid, dan kulit itu akan jadi kenyal dan lembab gitu ya. Lalu ada salmon DNA. Nah, treatment ini itu menggunakan DNA ikan salmon yang akan membantu regenerasi kulit. Lalu ada laser. Laser ini digunakan untuk mengurangi flek atau memperbaiki bekas jerawat gitu. Biasa ada orang-orang yang setelah berjerawat itu akan menimbulkan bekasnya dan itu tuh akan cukup sulit untuk hilang. Oleh karena itu kita biasa memerlukan laser. Lalu ada chemical peeling. Kalau chemical peeling ini dia bekerja dengan mengangkat lapisan kulit kita yang paling luar menggunakan bahan kimia tertentu. Manfaatnya memang akan mengurangi kulit kita yang kusam gitu ya, dan akan mempercepat regenerasi kulit. Tapi kalau misalnya kita terlalu sering menggunakannya, kulit kita akan menjadi lebih sensitif dan lebih tipis. Atau bahan lain yang diklaim dapat mencerahkan kulit. Setiap tahun industri kecantikan itu sepertinya akan menghadirkan inovasi-inovasi baru terus yang menawarkan berbagai banyak manfaat. Seperti yang kita bisa lihat di sini, misalnya kulit menjadi lebih putih, dapat menghilangkan flek, glowingnya menjadi instan, anti-aging dan awet muda. Nah, semua klaim tersebut itu tentunya menarik perhatian kita semua. Namun kita perlu memahami bahwa nggak semua hasil yang cepat itu berarti aman. Semakin cepat perubahan yang terjadi, justru kita perlu semakin berhati-hati. Perubahan yang terjadi secara alami atau bertahap ini biasanya akan jauh lebih aman dibandingkan dengan perubahan yang lebih cepat. Oleh sebab itu, sebelum kita memutuskan untuk melakukan sebuah treatment atau menggunakan suatu produk, penting untuk mempertimbangkan manfaat dan resikonya juga. Banyak orang yang beranggapan bahwa kalau kita menggunakan treatment yang lebih mahal, yang semakin mahal, itu akan semakin baik lagi hasilnya. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Biaya treatment saat ini tuh cukup tinggi. Kita bisa lihat ya di sini. Mulai dari yang mungkin paling murah 150.000, bahkan yang paling mahal sampai berjuta-juta rupiah gitu ya. Contohnya ada salmon DNA ini bisa mencapai 2 juta sampai 8 juta. Itu untuk satu kali tindakan, Bapak Ibu. Sedangkan kalau treatment itu kita harus melakukannya berulang kali. Gak cukup hanya untuk sekali. Mungkin dokternya akan minta untuk kita melakukan treatment kurang lebih setahun gitu ya, atau 8 kali biasanya kayak gitu. Nah, sebagian besar treatment ini juga akhirnya belum tentu bertahan gitu ya setelah kita berhenti melakukan. Itu menjadi salah satu prosedur yang banyak banget diminati oleh orang-orang. Kenapa? Karena influencer, artis-artis semua biasa menggunakan treatment salmon DNA ini. Klaimnya itu banyak, dia dapat meningkatkan elastisitas
elastisitas kulit, menjaga kelembapan, mempercepat regenerasi sel, dan banyak lagi klaim-klaim lainnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Karena popularitasnya yang tinggi ini mulai muncul produk-produk yang palsu gitu ya, yang asal-usulnya tuh nggak jelas. Produk palsu ini memiliki kemasan yang sangat mirip dengan produk aslinya sehingga sulit untuk bisa kita membedakannya gitu. Penggunaan produk yang tidak terjamin kualitasnya ini akan berpotensi meningkatkan resiko alergi dan infeksi dan lain sebagainya. Produk yang tidak asli ini akan menimbulkan berbagai komplikasi. Misalnya, akan muncul yang namanya infeksi. Produk yang gas steril ini akan menyebabkan infeksi pada area suntikannya tersebut. Infeksi itu dapat ditandai dengan misalnya muncul kemerahan di bekas suntikannya atau timbul nyeri pembengkakan bahkan hingga keluar nanah. Lalu bisa juga muncul alergi. Jadi bahan yang tidak sesuai dengan standar itu akan memicu alergi berupa gatal atau misalnya kalau reaksinya itu lebih berat, pada beberapa orang bisa menimbulkan reaksi yang cukup berat gitu ya Bapak Ibu, misalnya jadi pembengkakan atau ruam-ruam yang muncul gitu. Lalu ada pembengkakan. Nah, ini tuh disebabkan oleh peradangan yang berlebihan sehingga buat wajah kita itu jadi bengkak selama beberapa hari atau beberapa minggu. Hasil yang tidak sesuai. Jadi peradangan yang berlebihan ini akan bikin kita tuh uh, kulit kita bahkan bisa menyebabkan kerusakan kulit pada kasus yang berat gitu. Dan akhirnya adalah dia memerlukan penanganan medis yang lebih lanjut. Karena itu keamanan itu harus selalu menjadi prioritas kita dibandingkan kita harus mengejar hasil yang cepat. Setiap manusia itu memiliki karakteristik kulit yang berbeda-beda. Jadi secara umum Bapak Ibu kita itu punya 4 jenis kulit. Mulai dari yang normal, yang berminyak, yang kering, dan yang kombinasi. Selain itu juga terdapat kulit yang sensitif. Ya, kalau misalnya sensitif, dia akan lebih mudah mengalami reaksi gitu ya terhadap bahan-bahan tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi respon kulit tersebutlah yang mempengaruhi respon kulit terhadap treatment itu antara lain ada usia, ada hormon, riwayat alergi, atau penggunaan obat-obatan, paparan dari sinar matahari, dan gaya hidup kita sehari-hari. Treatment yang memberikan hasil yang baik pada seseorang itu belum tentu juga akan memberikan dampak yang sama pada orang lain karena balik lagi kulit kita itu responnya juga akan berbeda. Ada masalah yang paling sering terjadi setelah treatment yaitu breakout dan kerusakan skin barrier kita. Treatment kecantikan itu akan memberikan manfaat apabila dilakukan dengan tepat. Namun gak sedikit banyak orang yang justru akan mengalami breakout atau munculnya jerawat kayak gitu. Breakout itu adalah kondisi ketika kulit kita itu akan mengalami peningkatan jumlah dari jerawat, komedo, atau bahkan peradangan kemerahan setelah menggunakan produk atau menjalani treatment tertentu. Breakout ini bisa muncul beberapa hari hingga beberapa minggu setelah dilakukan overexfoliation. Nah, eksfoliasi ini memang akan membantu mengangkat sel kulit mati kita. Namun apabila dilakukan terlalu sering, justru itu akan merusak lapisan pelindung kulit kita. Akibatnya kulit kita ini jadi kering atau mungkin jadi timbul yang namanya rasa gatal gitu ya atau bahkan kemerahan. Lalu skin barrier kita menjadi rusak. Akibatnya itu akan muncul jerawat, kulitnya menjadi kusam, dan lain-lainnya. Lalu kulit kita ini menjadi uh, bereaksi gitu ya pada bahan-bahan aktif karena nggak semua orang itu cocok dengan bahan-bahan aktif seperti retinol, AHA, BHA, vitamin C atau bahan pemutih lainnya kayak gitu. Nah, ada yang namanya skin barrier yang mungkin tadi sudah saya sempat jelaskan. Mungkin Bapak Ibu masih belum tahu skin barrier ini apa. Jadi Bapak Ibu di kulit kita itu lapisan paling terluarnya itu disebut yang namanya skin barrier. Skin barrier ini berfungsi untuk sebagai pelindung alami tubuh kita. Lapisan ini terdiri dari sel-sel kulit dan lemak yang
bekerja seperti tembok pelindung kita gitu ya. Dia itu memiliki banyak fungsinya. Yang pertama, membantu menjaga kelembapan kulit. Kulit kita ini memang secara alami memiliki kandungan airnya. Nah, skin barrier inilah yang membantu mempertahankan air tersebut agar tidak mudah menguap. Jika skin barrier kita rusak, kulit kita ini akan menjadi kering, kasar, dan mudah pecah-pecah. Yang kedua, mencegah masuknya bakteri. Kulit itu kan adalah benteng pertahanan tubuh kita dari lingkungan luar gitu ya. Jadi skin barrier inilah yang akan membantu menghalangi bakteri, virus, zat kimia, dan lain-lain yang ingin masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya benteng perlindungan kita aja ya dapat mengurangi iritasi dan reaksi kulit. Kalau kulit kita memiliki skin barrier yang sehat, dia akan lebih tahan terhadap perubahan cuaca ataupun dari perubahan skincare yang kita ganti gitu ya. Sebaliknya, kalau kulit dengan skin barrier yang rusak, dia akan lebih mudah mengalami iritasi meskipun hanya menggunakan produk-produk dengan bahan aktif yang sangat ringan. Tanda-tanda skin barrier yang rusak itu kulit kita mulai kemerahan, mulai muncul jerawat, terasa kencang gitu ya di sekitar wajah kita, mulai mengelupas, gatal, dan sensitif terhadap skincare. Oleh karena itu, tujuan utama perawatan kulit itu bukan hanya untuk bikin kulit kita cerah aja, tapi juga kita perlu menjaga skin barrier kita agar tetap sehat. Selain treatment yang terlalu agresif, ada juga produk yang sengaja menggunakan bahan yang berbahaya demi memberikan hasil yang cepat. Salah satunya adalah yang tadi sudah sempat Pak Rizal kasih tahu ya, ada merkuri. Merkuri itu adalah logam berat yang dahulu tuh banyak memang digunakan untuk produk pemutih ilegal. Karena apa? Karena dia dapat mampu memberikan efek putih dalam waktu yang singkat. Namun, efek tersebut sebenarnya berasal dari kerusakan proses pigmen kulit kita. Jadi bukan kulit kita yang semakin putih, tapi memang proses pembentukan pigmen di dalam kulit kita lah yang rusak. Makanya kita jadi putih kulitnya. Karena resikonya yang besar, penggunaan merkuri dalam kosmetik itu sudah dilarang oleh BPOM. Nah, berikut ini adalah beberapa bahayanya dengan kita menggunakan produk yang mengandung merkuri. Kulit kita menjadi lebih tipis dan mudah terbakar terhadap matahari, terus mudah sunburn gitu ya, terbakar gitu karena matahari, mudah mengalami iritasi dan cepat mengalami penuaan. Lalu Bapak Ibu ternyata kita dengan kita menggunakan merkuri juga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal dan saraf. Kenapa? Karena merkuri ini dapat diserap melalui kulit dan masuk ke dalam aliran darah. Kalau misalnya kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, ini akan dapat uh, menyebabkan gangguan gitu ya terhadap fungsi ginjalnya, kita jadi lebih sering tremor atau kita mengalami gangguan konsentrasi hingga penurunan fungsi ginjal. Lalu juga dapat berbahaya bagi janin. Jadi pada ibu hamil, merkuri itu dapat melewati plasenta dan akan mempengaruhi perkembangan janin. Oleh karena itulah merkuri ini dilarang oleh BPOM. Jadi BPOM itu secara rutin dia penelusuran gitu ya, mencari produk-produk yang menggunakan bahan-bahan merkuri ini dan menyegelnya gitu ya, melarang penggunaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu banget untuk memeriksa nomor. Selain merkuri, ada satu bahan lagi yang sering disalahgunakan dalam produk pemutihan ini, yaitu hidroquinon. Nah, hidroquinon itu memang sebenarnya adalah bahan yang digunakan di dunia medis, Bapak Ibu, untuk membantu mengatasi hiperpigmentasi tertanpa pengawasan dokter. Masalah ini akan muncul ketika hidroquinone itu digunakan dalam kadar yang tinggi yang di luar dari pengawasan dokter dan digunakan secara terus-menerus berat. Penggunaan hidroquinon yang berlebihan dapat menyebabkan kulit kita menjadi merah, rasa terbakar, perih, dan bahkan mengelupas kulitnya. Lalu ada yang namanya
permanen atau ochronosis. Jadi ochronosis ini adalah kondisi ketika kulit kita ini justru berubah menjadi kehitaman secara permanen. Nah, kondisi ini akan sulit untuk diperbaiki meskipun Bapak Ibu sudah berhenti menggunakan hidroquinon. Kulit kita menjadi sangat tipis. Jadi penggunaan yang jangka panjang dapat mengganggu kesehatan sel kulit sehingga kulit menjadi lebih tipis dan mudah rusak. Maka dari itu, hidroquinon itu dilarang untuk penggunaan bebas. Jadi di Indonesia, hidroquinon pada kadar tertentu itu boleh digunakan dengan resep dokter. Karena itu masyarakat harus berhati-hati. Bapak Ibu harus berhati-hati apabila menemukan produk yang menjanjikan kulit putih dalam waktu yang singkat, tanpa informasi yang jelas mengenai kandungannya. Lalu bagaimana sih cara kita mengenali produk yang berpotensi mengandung bahan yang berbahaya? Nah, ini hasil yang terlalu cepat. Jadi kulit kita ini memiliki proses regenerasi alami sekitar 28 hari. Apabila suatu produk ini mengklaim dapat membuat kulit berubah drastis hanya dalam beberapa hari, Bapak Ibu harus hati-hati dengan klaim tersebut. Gitu ya. Putih dalam beberapa hari. Ini yang seperti saya sebutkan bahwa kulit kita itu perlu regenerasi 28 hari. Jadi rasanya untuk mengubahnya menjadi putih dalam beberapa hari itu terlalu cepat dan dapat hal ini tuh sebenarnya bisa terjadi karena bahan yang digunakan itu dapat menghambat melanin gitu ya. Melanin itu yang bukan karena produknya sedang bekerja. Justru rasa panas yang berlebihan ini bisa terjadi karena tanda bahwa kulit kita mengalami iritasi. Lalu mengelupas terus-menerus. Jadi eksfoliasi memang dapat menyebabkan pengelupasan yang ringan. Namun ketika kulit terus mengelupas setiap hari selama berminggu-minggu, berarti lapisan pelindung kulit kita sedang mengalami kerusakan. Dan Bapak Ibu, dia akan menimbulkan efek ketergantungan. Jadi beberapa produk itu akan membuat kulit kita putih selama digunakan. Namun ketika dihentikan, kulit kita justru malah muncul flek, malah jadinya kusam dan jerawatnya tambah parah. Hal inilah yang menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memperbaiki kesehatan kulit kita, hanya memberikan efek yang sementara. Banyak orang yang menginginkan hasil yang cepat, namun balik lagi tubuh manusia itu memiliki mekanisme alami yang tidak bisa dipercepat secara berlebihan. Seiring bertambahnya usia, proses untuk meregenerasi itu menjadi lebih lambat. Artinya perubahan juga perlu waktu yang lebih lambat. Waktu kita itu, kulit yang sehat itu dibangun melalui 3 hal utama ini. Yang pertama waktu. Gak ada produk yang mampu mengubah kondisi kulit sehat hanya dalam beberapa hari. Kesabaran ini menjadi hal yang penting dalam proses perawatan kulit. Lalu konsistensi. Produk yang baik akan memberikan hasil apabila digunakan secara rutin. Jadi Bapak Ibu nggak bisa hari ini dipakai, besoknya lupa, besokannya lagi pakai lagi, besokannya enggak lagi. Itu tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Lalu produk yang tepat, perawatan kulit itu harus disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Produk yang lembut dan aman dalam jangka panjang, yang instan dan beresiko. Nah, setelah kita membahas berbagai resiko dari produk maupun treatment yang menjanjikan hasil instan, sekarang kita mengenal cara merawat kulit dengan cara yang berbeda. Jadi VK Series di produk Visual Hot ini dirancang sebagai produk yang tidak memberikan perubahan yang drastis hanya dalam beberapa hari. Tapi VK Series ini membantu membersihkan kulit kita secara menyeluruh. Banyak orang yang mengira bahwa semakin kesat kulit kita setelah mencuci wajah atau mandi berarti semakin bersih. Padahal kulit yang terlalu kesat justru menandakan minyak alami yang ada di kulit kita itu juga ikut terangkat gitu ya. Minyak alami ini memiliki fungsi penting sebagai pelindung kulit kita. Dan VK Series menggunakan formula yang membantu membersihkan debu, kotoran, minyak berlebih, dan sisa polusi tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit. Lalu dapat melembabkan secara optimal. Jadi kulit yang kekurangan kelembapan, dia akan lebih mudah mengalami kusam,
garis-garis halus atau bahkan menunjukkan iritasi. Produk VK Series membantu mempertahankan air dan kulit sehingga kulit kita akan terasa lebih lembut. Lalu ini yang penting juga dapat membantu memperbaiki skin barrier kita. Perawatan yang baik itu seharusnya tidak hanya mengatasi gejala di permukaan, tetapi juga membantu menjaga kondisi lapisan pelindung kulit kita agar tetap sehat. Menjaga kesehatan kulit kita dalam jangka panjang. Tujuan akhir dari kita melakukan perawatan kulit itu bukanlah hanya mendapatkan kulit yang putih dalam beberapa hari. Yang jauh lebih penting adalah memiliki kulit yang sehat dan tidak mudah sensitif dan hingga bertahun-tahun. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, VK Series menghadirkan rangkaian perawatan yang lengkap mulai dari kepala hingga kaki. Mulai dari kepala dulu dan rambut, ada VK Care Shampoo, ada VK Scalp Care Shampoo, dan VK Hair Repairing Serum. Dan kalau untuk wajah, ada VK Foaming Dew. Dan kalau untuk tubuh, ada VK Shower Gel dan VK Body Lotion. Sekarang kita akan mengenal lebih dekat dengan salah satu produk VK Series untuk perawatan tubuh kita, yaitu VK Shower Gel. Nah, VK Shower Gel merupakan sabun mandi yang diformulasikan untuk membantu membersihkan kulit sekaligus menjaga kelembapannya. Kita setiap hari di sini pasti mandi kan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita hidup di negara tropis yang rasanya agak mustahil untuk kita nggak mandi gitu ya. Mungkin kalau kita hidup di negara yang musim dingin, yang ada musim saljunya, mungkin kita bisa gitu ya nggak mandi dalam seminggu. Tapi kita di Indonesia yang cuacanya panas, yang kita terpapar polusi setiap hari, rasanya nggak mungkin gitu ya kalau kita nggak mandi gitu ya. Nah, kalau di Vacation Shower Gel ini, kita ada beberapa kandungan utamanya. Ada chamomile, licorice, ada unsur pelindung alami yang ini tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan kulit untuk mempertahankan kadar air, dan ada formula khusus sehingga VK Shower Gel ini mudah dibelas dan tidak meninggalkan kesan sabun. Formula VK Shower Gel ini dirancang agar membersihkan secara efektif. Dia itu akan menghasilkan busa yang lembut, mudah dibilas, dan tidak membuat kulit kita tuh terasa kaku atau keset gitu ya setelah mandi. Nah, kita bahas salah satu bahan aktif yang ada di VK Shower Gel. Salah satunya adalah chamomile. Chamomile itu adalah salah satu sifatnya yang lembut, yaitu punya banyak manfaatnya Bapak Ibu. Dapat membantu mengurangi kemerahan ringan. Jadi kulit yang sering terkena sinar matahari, polusi, atau gesekan pakaian ini akan mengalami kemerahan ringan. Nah, chamomile ini dapat membantu memberikan efek menenangkan sehingga kulit kita akan terasa lebih nyaman. Lalu memberikan rasa nyaman pada kulit. Selain membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat kulit kering dan sensitif, chamomile juga dapat digunakan untuk memberikan sensasi rasa yang lembut setelah digunakan. Lalu cocok juga untuk kulit yang sensitif. Chamomile ini menjadi salah satu bahan alami yang banyak dipilih karena dikenal memiliki sifat yang lembut sehingga cocok untuk digunakan pada produk-produk untuk membersihkan kulit. Lalu yang selain chamomile di VK Shower Gel juga ini diperkaya dengan licorice. Manfaatnya juga ada banyak Bapak Ibu. Manfaatnya itu dapat membantu membuat warna kulit tampak lebih merata. Jadi licorice ini membantu memberikan tampilan kulit kita menjadi lebih cerah alami dengan cara membantu mengurangi tampilan kusam sehingga kulit kita ini rasanya kelihatannya lebih segar gitu ya. Perlu ditekankan bahwa licorice ini bukan pemutih yang instan, tetapi membantu mengurangi tampilan yang kusam sehingga kulit kita menjadi lebih segar. Lalu dapat memberikan efek menenangkan. Licorice dikenal memiliki efek menenangkan pada kulit. Hal ini yang membuat licorice ini sering digunakan pada produk-produk untuk kulit yang mudah mengalami kemerahan akibat paparan lingkungan. Lalu dapat membantu menampilkan kulit yang cerah alami. Kulit yang sehat akan tampak lebih cerah secara alami karena bersih, lembab, dan memiliki regenerasi yang baik. Jadi bukan membuat kulit kita putih secara instan, tetapi membantu kulit kita tampak lebih sehat, lebih segar, dan bercahaya secara alami. Nah, ini cara penggunaan VK Shower Gel. Yang pertama bisa
busakan pada sponge atau handuk atau telapak tangan yang basah, lalu basahkan pada sponge, handuk, dan telapak tangan yang basah, lalu tuangkan facial shower gel secukupnya, lalu bisa ditambahkan air sedikit terlebih dahulu, biar si sabun ini akan menghasilkan busa. Kenapa harus dihasilkan busanya? Biar itu lebih gampang kita aplikasikan di seluruh tubuh kita. Lalu usapkan busanya ke seluruh bagian badan, lalu lakukan pijitan yang ringan. Bapak Ibu tidak perlu menggosok kulit kita terlalu keras, karena hal tersebut itu justru dapat menyebabkan iritasi, terutama bagi kulit yang sensitif. Jadi cukup lembut aja, karena keras itu bukan berarti bersih gitu ya Bapak Ibu. Lalu setelah seluruh tubuh ini sudah dibersihkan, sudah dipijit-pijit gitu ya, bilas menggunakan air bersih sehingga tidak ada sabun yang tertinggal. Sisa sabun yang tidak dibilas dengan sempurna ini dapat menyebabkan kulit terasa lengket atau menimbulkan rasa yang gak nyaman gitu ya pada sebagian orang. Package shower gel ini juga diformulasikan untuk digunakan pada berbagai jenis kulit, baik yang kulitnya normal, yang berminyak, yang kering, maupun yang kulitnya sensitif. Setelah kulit kita dibersihkan dengan baik, nah langkah berikutnya adalah menjaga kelembapan kulit kita menggunakan VK Body Lotion. Setelah mandi, kulit kita ini cenderung akan kehilangan sebagian kelembapan alaminya. Oleh karena itu, penggunaan body lotion ini menjadi salah satu hal yang penting. Dan VK body lotion ini diperkaya dengan berbagai jenis minyak alami dan bahan pelembab yang saling melengkapi. Kandungan utamanya ada minyak macadamia, ada minyak zaitun, minyak biji anggur, minyak bunga matahari, minyak alpukat, vitamin E, sodium hyaluronat, dan pentanol. Nah, sering muncul pertanyaan, mengapa satu produk ini menggunakan banyak banget jenis minyak alaminya? Jawabannya adalah karena setiap minyak ini memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda. Dengan mengombinasikannya, manfaat yang diperoleh ini akan menjadi lebih lengkap. Yang pertama ada minyak macadamia. Minyak macadamia ini memiliki komposisi asam lemak yang menyerupai minyak alami kulit kita. Karena itu, minyak ini itu mudah diserap dan dapat membantu menjaga kelembapan kulit tanpa memberikan rasa yang terlalu berat. Kulit kita ini jadi terhidrasi dengan baik dan akan terasa lebih halus dan nyaman. Lalu ada minyak zaitun. Minyak zaitun ini mengandung vitamin dan senyawa antioksidan alami. Antioksidan membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas yang berasal dari polusi, asap kendaraan, sinar UV, dan faktor lingkungan lainnya. Lalu ada minyak biji anggur. Kulit yang elastis itu akan terasa lebih kenyal dan tampak sehat. Nah, minyak biji anggur ini membantu menjaga elastisitas kulit sehingga kulit kita terasa lebih lembut. Teksturnya juga dia ringan sehingga kita akan nyaman untuk kita gunakan setiap hari. Lalu ada minyak bunga matahari. Minyak bunga Dengan skin barrier yang sehat, kulit kita akan lebih mampu mempertahankan kelembapan serta lebih tahan terhadap paparan lingkungan. Nah, selain minyak alami, ada VK Body Lotion juga diperkaya dengan beberapa bahan lainnya, yaitu ada vitamin E asetat. Vitamin E ini dikenal menjadi salah satu antioksidan yang penting banget untuk kulit. Beberapa manfaatnya antara lain dapat membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas, membantu menjaga kelembapan kulit kita, dan membantu menjaga kondisi kulit kita agar tetap sehat. Paparan sinar matahari setiap hari ini akan menghasilkan radikal bebas yang dapat mempercepat penuaan kulit kita. Lalu ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat merupakan bentuk turunan dari hyaluronic acid yang dikenal mampu mengikat air dalam jumlah yang besar. Fungsinya adalah mempertahankan kelembapan kulit sehingga kulit kita menjadi lebih lembut, lebih kenyal, dan tidak mudah kering. Kulit yang cukup terhidrasi ini lebih segar lagi.
Lalu ada pantenol atau provitamin B5. Jadi pantenol bahan yang banyak digunakan untuk produk perawatan kulit maupun rambut. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di produk shower gel atau shampoo itu tuh banyak menggunakan yang namanya pantenol. Lalu fungsinya pantenol ini apa? Fungsinya ini dapat membantu menjaga kelembapan kulit serta memberikan rasa nyaman pada kulit yang kering. Selain itu, pantenol juga dapat membantu menjaga kelembutan kulit sehingga cocok digunakan untuk produk perawatan harian. Nah, waktu terbaik menggunakan body lotion adalah ketika kulit kita itu masih sedikit lembab yang cukup sehingga pelembab ini dapat mampu mengunci kelembapan tersebut. Cara penggunaannya adalah setelah mandi dan mengeringkan tubuh dengan handuk, tuangkan VK Body Lotion secukupnya ke telapak tangan. Lalu kemudian bisa dioleskan secara merata ke seluruh tubuh, terutama pada area-area yang mengalami kekeringan. Biasa yang lebih sering kering itu adalah daerah sikut, atau daerah tumit, lutut, pergelangan tangan, dan lain-lainnya. Walaupun waktu terbaik setelah mandi, Facial Body Lotion ini juga dapat digunakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Lalu Facial Body Lotion ini juga dapat digunakan untuk berbagai jenis kulit. Yang perlu diingat adalah kulit berminyak itu bukan berarti tidak membutuhkan pelembab. Justru ketika kulit kekurangan kelembapan, tubuh dapat memproduksi minyak yang lebih banyak lagi. Membersihkan wajah juga merupakan langkah dasar yang sangat penting dalam perawatan kulit kita. Sepanjang hari, wajah kita ini akan terpapar berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kulit, seperti debu, polusi, minyak yang berlebih, atau yang perempuan menggunakan makeup, sisa makeup tersebut, dan keringat. Apabila wajah ini kita tidak bersihkan gitu ya dengan baik, kotoran tersebut itu akan menyumbat pori-pori dan justru akan memicu munculnya komedo ataupun jerawat. Nah, Facial Foaming Doom ini sebagai pembersih wajah ini dia diformulasikan dengan bahan-bahan yang bekerja secara lembut sehingga dapat membersihkan wajah tanpa membuat kulit itu terasa kering gitu ya. Bahan aktif yang ada di Facial Foaming Doom itu ada 8 jenis asam amino gitu ya, yang biasa kita sebut lidah buaya ini dapat memberikan sensasi segar dan nyaman pada kulit serta membantu menjaga kelembapan kulit setelah proses pembersihan. Kulit yang bersih namun tetap lembab akan terasa lebih nyaman dibandingkan kulit kita yang terasa kering dan ketarik setelah kita mencuci wajah. Lalu ada kandungan licorice. Licorice ini akan membantu menjaga tampilan warna kulit kita lebih merata lagi. Selain itu, licorice juga dapat memberikan efek menenangkan sehingga wajah ini terasa lebih nyaman setelah dibersihkan. Lalu ada kandungan chamomile. Chamomile ini memberikan efek menenangkan pada kulit. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita menggunakan asam amino? Pertama, karena dengan menggunakan asam amino itu kulit kita tuh jadi lebih lembut gitu ya. Jadi asam amino membantu mengangkat minyak, debu, dan kotoran tanpa membersihkan secara berlebihan. Akibatnya kulit kita ini tetap bersih, namun tetap nyaman setelah kita mencuci wajah. Lalu dapat membantu mempertahankan kelembapan alami kulit. Kulit ini secara alami memiliki lapisan minyak yang membantu menjaga kelembapan. Apabila minyak tersebut hilang seluruhnya setelah kita mencuci wajah, kulit kita akan menjadi kering, rasanya menjadi tertarik dan mudah iritasi. Asam amino membantu membersihkan kulit sambil tetap mempertahankan keseimbangan kelembapan alaminya. Karena sifatnya yang lembut sehingga dapat digunakan menjadi bagian dari rutinitas harian kita, baik pagi ataupun malam. Membersihkan wajah 2 kali sehari umumnya sudah cukup untuk membantu menjaga kebersihan kulit kita tanpa menyebabkan iritasi akibat pencucian yang berlebihan. Basahi terlebih dahulu. Nah, telapak tangan dengan sedikit air, kemudian tuangkan Facial Foaming Doom secukupnya. Gosokkan
kedua tangan sehingga akan terbentuk busa yang lembut. Membuat busa terlebih dahulu itu akan membantu produk itu menyebar lebih merata ke seluruh wajah kita, sehingga proses pembersihan ini akan menjadi lebih optimal. Lalu, usapkan busa ke seluruh wajah dan leher menggunakan gerakan yang memutar secara perlahan. Gak perlu digosokkan secara kuat-kuat ya Bapak Ibu, karena itu bisa justru mengiritasi kulit kita. Fokuskan pada area yang biasanya itu menjadi lebih berminyak seperti dahi, hidung, dagu, dan lipatan di sekitar hidung kita gitu. Setelah selesai memijat wajah, bilas menggunakan air yang bersih hingga tidak ada sisa busa yang tertinggal. Gunakan air dengan suhu normal atau sedikit hangat. Hindari air yang terlalu panas karena dapat mengurangi kelembapan alami kulit kita. Kemudian keringkan wajah menggunakan handuk dengan cara ditepuk perlahan, jangan digosok ya Bapak Ibu ya. Dan Vega Foaming Dew ini dapat digunakan 2 kali sehari karena menggunakan formula yang lembut. Vega Foaming Dew ini dapat juga digunakan untuk semua jenis kulit. Setelah membahas perawatan wajah, sekarang kita beralih ke kesehatan kulit kepala dan rambut kita, dimulai dari Vega Daily Care Shampoo. Rambut yang sehat itu berawal dari kulit kepala kita juga yang sehat. Sama seperti wajah, kulit kepala kita juga memerlukan pembersihan dan perawatan yang tepat. PK Daily Care Shampoo ini diformulasikan untuk penggunaan sehari-hari kita dengan kandungan bahan-bahan yang kita. Kandungannya ada banyak di PK Daily Care Shampoo ini. Yang pertama ada aloe vera dan mentimun. Jadi aloe vera dan mentimun ini dikenal sebagai bahan alam yang memberikan sensasi segar pada kulit kepala. Kedua bahan ini dapat membantu menjaga kelembapan kulit kepala sehingga kulit kepala itu tidak terasa kering setelah keramas. Lalu ada lagi bahan perbaikan khusus yang membentuk lapisan antistatik pada rambut. Jadi biasa kalau misalnya kita habis keramas atau bagian perempuan habis pakai hairstyling gitu ya, besok rambut kita justru suka jadinya naik-naik gitu ya, karena dia magnet kayak ada magnet gitu ya di rambut kita. Nah di TK dari Shampoo ini ada bahan perbaikan khusus yang dapat membantu membentuk lapisan antistatis ini. Manfaatnya apa? Jadi lapisan antistatis ini akan mengurangi listrik statis yang ada di rambut kita gitu ya, sehingga rambut kita itu akan jadi lebih mudah diatur, lebih lembut dan tampak lebih berkilau dan mudah untuk kita sisir. Lalu ada juga rumput laut merah. Jadi ekstrak rumput laut merah ini dapat membantu memberikan kelembapan tambahan pada rambut. Jadi rambut kita ini yang cukup terhidrasi ini akan lebih lentur sehingga mengurangi resiko rambut kita jadi patah-patah akibat kering. Selain shampoo untuk penggunaan harian, PK Series juga ada nih shampoo khusus bagi kulit kepala yang membutuhkan perhatian lebih, yaitu VK Scalp Care Shampoo. Nah, kulit kepala ini dapat mengalami berbagai masalah. Misalnya, ada yang minyak berlebih, habis keramas sehari udah lepek, besokannya harus tombe, atau mungkin rasa gatal di kulit kepalanya. Nah, VK Scalp Care Shampoo ini membantu menjaga kesehatan kulit kepala dengan kandungan bahan-bahan yang mendukung kenyamanan kulit kepala. Kandungannya itu ada Canadian Willow Herb. Canadian Willow Herb ini merupakan ekstrak tanaman yang dikenal memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi, sehingga dapat membantu menjaga kebersihan kulit kepala dan memberikan rasa nyaman pada kulit kepala yang mudah mengalami iritasi. Lalu ada pantenol. Pantenol ini juga berfungsi membantu menjaga kelembapan rambut. Dengan rambut yang terhidrasi dengan baik, rambut kita akan terasa lebih lembut, lebih halus, dan lebih mudah diatur lagi. Dan ada bahan perawatan rambut khusus. Jadi Vega Scalp Care Shampoo ini mengandung bahan yang membantu menjaga batang rambut kita ini akan menjadi lebih kuat. Manfaatnya antara lain untuk mengurangi rambut bercabang, membantu melembutkan rambut dan mengurangi kerusakan akibat gesekan atau penataan rambut sehari-hari.
Jadi apa sih bedanya daily care sama scalp care? Kalau Bapak Ibu nggak ada permasalahan rambut apapun, rambutnya sehat-sehat aja, kulit kepalanya sehat-sehat aja, cukup menggunakan yang daily care. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mengalami, oh ada ketombe nih muncul atau tumbuh rasa gatal gitu ya di kulit kepala, itu bisa menggunakan scalp care shampoo. Cara penggunaan shampoo ini adalah dengan menuangkan VK Daily Care Shampoo atau VK Scalp Care Shampoo secukupnya ke telapak tangan. Jumlah shampoo ini bisa disesuaikan dengan panjang atau ketebalan rambut. Mungkin kalau untuk yang wanita akan butuh jumlah yang lebih banyak gitu ya kalau misalnya rambutnya panjang. Kalau untuk laki-laki mungkin lebih sedikit gitu. Tidak perlu menggunakan bersih. Menggunakan shampoo secukupnya juga membantu produk bekerja lebih efektif dan tidak boros. Usapkan shampoo ke kulit kepala, kemudian pijat menggunakan ujung jari selama kurang lebih 3-5 menit. Pijatan yang lembut itu akan memberikan beberapa manfaat. Misalnya, dia akan berikan kita rasa rileks, terus dapat membantu memperlancar sirkulasi darah. Nah, perlu diingat Bapak Ibu menggunakan ujung jari yang di sini, ujung jari, bukan kuku. Karena kalau misalnya kita menggunakan kuku, ini justru dapat menyebabkan luka kecil yang dapat meningkatkan resiko iritasi ataupun infeksi. Setelah selesai dipijat, kulit kepalanya bilaslah rambut menggunakan air bersih hingga tidak ada sisa shampoo-nya. Apabila diperlukan, ulangi keramas 1 kali lagi terutama jika rambutnya sangat berminyak atau setelah menggunakan produk styling. Frekuensi keramas itu tidak harus sama untuk setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan keramas itu mulai dari jenis kulit kepalanya, apakah berminyak atau kering. Kalau berminyak biasanya kita perlu setiap hari untuk keramas. Yang lebih sering gitu ya kalau misalnya dibandingkan dengan yang kulit kepalanya kering. Lalu PK Care, Daily Care Shampoo, dan PK Scalp Care Shampoo ini juga dapat digunakan untuk berbagai jenis rambut. Selain memilih rambut shampoo yang tepat, beberapa kebiasaan sederhana juga dapat membantu menjaga kesehatan rambut, seperti tidak menggunakan air yang terlalu panas saat keramas. Karena kalau misalnya kita menggunakan air panas, itu justru bisa bikin kulit kita tuh, rambut kita itu malah jadinya kering gitu ya. Dan menghindari menggosok kepala kita, kulit kepala kita itu kayak catokan atau hair dryer itu jangan menggunakan suhu yang terlalu panas karena bisa bikin rambut kita kering dan justru akan merusak rambut kita. Setelah rambut dibersihkan dengan shampoo, langkah berikutnya adalah memberikan nutrisi tambahan menggunakan VK Hair Repairing Serum. Selain kulit kepala, batang rambut juga memerlukan perawatan khusus. Aktivitas sehari-hari seperti paparan sinar matahari, penggunaan hair dryer, catokan, pengeriting rambut, hingga proses pewarnaan dapat menyebabkan rambut ini menjadi kering, bercabang, dan mudah patah. Nah, VK Hair Repairing Serum ini dapat melengkapi perawatan rambut untuk menjaga kelembutan, dan kondisi rambut agar tetap sehat. Beberapa kandungan utamanya itu ada kitosan. Jadi kitosan ini adalah bahan alami yang berasal dari kitin, yaitu senyawa yang banyak ditemukan pada cangkang hewan laut seperti udang dan kepiting. Kitosan ini membentuk lapisan pelindung pada batang rambut sehingga rambut kita ini jadi lebih halus dan lebih mudah diatur. Kitosan ini juga dikenal memiliki sifat yang membantu menghambat pertumbuhan jamur pada permukaan rambut sehingga mendukung pembersihan rambut kita gitu ya. Lalu juga ada rumput laut merah. Ekstrak rumput laut merah ini dapat membantu mempertahankan kelembapan rambut. Lalu ada minyak zaitun. Minyak zaitun dikenal sebagai salah satu minyak alami yang kaya akan asam lemak dan antioksidan. Pada rambut, minyak zaitun ini dapat membantu memberikan nutrisi, menjaga kelembapan, mengurangi rambut yang kering dan membantu membuat rambut terasa lebih halus.
selesai cuci rambut menggunakan shampoo, kita peras rambut kita hingga tidak terlalu basah. Nah, pada kondisi ini, itu kita bisa mulai tuangkan VK Hair Repairing Serum secukupnya, lalu aplikasikan secara merata ke dalam rambut kita, di dalam rambut kita. Nah, setelah serum ini sudah merata, diamkan kurang lebih 3 menit. Setelah didiamkan, bilas rambut menggunakan air bersih hingga tidak ada sisa serum yang tertinggal. Jadi kalau misalnya kena kulit kepala, itu kita harus membersihkannya hingga tidak ada serum yang tertinggal. Nah, cara yang kedua, VK Hair Serum ini juga dapat digunakan setelah rambutnya kering. Nah, kalau rambutnya udah kering, kita menggunakan uh, si VK Hair Repairing Serum itu mulai dari batang rambut hingga ujung rambut. Jadi kalau misalnya kita tidak bilas lagi, itu tidak kena kulit kepala. Cukup dari tengah rambut kita sampai ujung rambut kita. Tapi kalau kita bilas, dengan cara yang pertama itu, kita bisa kena kulit kepala, tapi kita bilas sampai bersih si serumnya. Itu kayak kita menggunakan hair mask gitu ya. Nah, inilah perbandingan antara treatment dengan menggunakan VK series. Treatment itu mahal dan memiliki resiko. Jadi beberapa treatment memerlukan biaya yang relatif tinggi dan seringkali harus dilakukan secara berkala agar hasilnya bertahan. Selain biaya, penggunanya juga perlu mempertimbangkan beberapa resiko seperti iritasi, breakout, alergi, kerusakan skin barrier, dan lain-lainnya. Karena itu, sebelum menjalani treatment, penting untuk berkonsultasi dengan dokter gitu ya agar prosedur yang dipilih itu sesuai dengan kondisi kulit masing-masing. Sedangkan kalau VK series itu lebih ekonomis dan aman untuk perawatan harian. Perawatan yang dilakukan setiap hari seringkali memberikan manfaat yang jangka panjang untuk jangka panjangnya karena membantu menjaga fungsi alami kulit kita. Beberapa treatment memang mampu memberikan perubahan yang lebih cepat, namun hasil yang cepat belum tentu bertahan lama apabila tidak diimbangi dengan perawatan harian yang baik. Selain itu, treatment ini memerlukan sesi pemeliharaan secara berkala agar hasilnya tetap optimal. Kalau VK series, hasilnya memang bertahap dan membangun kebiasaan sehat kita. Kesehatan kulit ini dibangun melalui konsistensi, kesabaran, kebiasaan yang baik, serta penggunaan produk yang sesuai. Pendekatan ini akan membantu menjaga kondisi kulit kita menjadi sehat secara berkelanjutan, bukan hanya memberikan perubahan yang sementara. Dengan kata lain, VK series ini bukan mengejar perubahan yang instan, tetapi membantu menciptakan kulit yang sehat, nyaman, dan terawat dalam jangka panjang. Dan penggunaannya juga kita gunakan sehari-hari dengan mandi, keramas, dengan cuci muka, itu kita gunakan setiap hari dan kita lakukan setiap hari. Jadi Bapak dan Ibu, kulit yang sehat itu bukan hasil proses yang instan, melainkan hasil dari kebiasaan yang baik dan perawatan yang dilakukan secara konsisten. VK Series ini hadir sebagai rangkaian perawatan harian yang membantu menjaga kebersihan, kelembapan, dan kesehatan kulit kita secara bertahap. Ingatlah bahwa cantik dan ganteng itu bukan cuma tentang warna kulit doang, Bapak Ibu, tetapi tentang kulit yang sehat, bersih, dan terawat. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Pak Rizal. Halo, baik. Gimana teman-teman? Udah dapat pemahaman baru belum tentang VK series? Penting banget ya menggunakan rangkaian perawatan kulit, wajah, bahkan tadi rambut itu dengan menggunakan perangkaian yang aman. Bayangkan pakai tadi yang ada hidrokinon atau merkurinya, penyebabnya bisa fatal banget, bisa bahaya banget. Nah, Bapak dan Ibu sekalian tahu nggak bahwa nanti mulai bulan Agustus besok VK Series ini sudah tersedia di seluruh kantor cabang Shuanghor Indonesia. Siapa yang sudah siap order? Ayo. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan pakai produk-produknya sudah pasti dijamin lebih aman dan juga akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal kalau dipakai secara rutin dan teratur gitu ya. Baik teman-teman semua ini
Kak Karen, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita kasih ya waktu sekitar 10 menit, 5 sampai Oke, 10 menit untuk tanya jawab. Monggo silakan. Daily Care Sampo bisa dipakai setiap hari boleh. nggak? Tuh, minta dijawab tuh. Saya, oke. Untuk Ibu Siti Latifah, dedikasi shampoo bisa dipakai setiap hari nggak Kak? Boleh, boleh. Kalau misalnya memang Hmm. rambutnya berminyak dan memerlukan memang selama setiap hari itu nggak masalah untuk digunakan setiap hari. Mm-mm. Lalu apakah Oke. VK juga menggunakan bahan Ganoderma? Di VK tidak ada Ganodermanya ya Bapak Ibu ya, tapi ada Mm-mm. bahan-bahan alami lainnya yang Ada tidak untuk menumbuhkan rambut di botak? dalam Kak VK. Karen, ada yang tanya tuh, ada nggak untuk menumbuhkan rambut botak? Hmm. Katanya gitu. Yuk. Kalau untuk rambut botak karena memang sudah mengalami penuaan, belum ada. Oh, nih ada yang testimoni, saya pakai scalp shampoo, terasa banget tidak susah lepek, terasa bervolume, VK series luar biasa. Tuh, Luar ada yang biasa. sudah cobain langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman cobain langsung produknya sendiri, teman-teman nanti bisa bercerita dengan nyawanya. Ada soulnya nanti kalau misalkan cerita. Beda kalau misalkan belum pakai produknya, tapi teman-teman sudah cerita. Itu sama kayak SST, sok-sok tahu. Jadi dipakai dulu teman-teman ya produknya ya. Pastikan teman-teman semua nanti pertanggal 1 Agustus teman-teman sudah bisa melakukan order VK seriesnya. Oke, ada lagi nih pertanyaannya nih. VK serum apakah sama dengan conditioner? Nah lu. Tidak ya. Kalau serum, Oke. VK, oh VK serum Eh, apakah sama dengan? Iya, tidak. Oke, tadi kan ada yang tanya tuh, rambut rontok sama kebotakan. Nih, ada yang jawab nih. Nah, Ada testimoni yes. langsung dari Miss Janice Gan. Suami saya rambut bertumbuh setelah guna Vike Set Shampoo. Keren Eh, banget. Ternyata ada tuh keren testimoninya. banget. Jadi teman-teman itu yang mulai merasa rambutnya, aduh, mulai Agus nih. Apa itu Agus? Agak gundul sedikit. Nah, boleh tuh pakai Vike Set Shampoo-nya ya supaya tumbuh lagi. Oke, baik Kak Karen dan teman-teman semua, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu ikuti terus jadwal training bersama Swanghor Indonesia setiap hari Selasa dan Kamis supaya teman-teman mendapatkan insight, supaya teman-teman mendapatkan informasi berharga dan penting dari PT Swanghor Indonesia. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong dibuka kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Yuk. Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Senyumnya yang paling bagus tolong dikasih sambil dikasih love-love-nya nih. Terima kasih kepada Kak Karen yang hari ini sudah membawakan trainingnya mantap luar biasa. Yuk 1, 2, 3 sambil dikasih love-love-nya. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jumpa lagi ya. Terima Selamat sore kasih. juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Dadah. Eden. Terima kasih, Pak Rizal. Rijal. Dadah. Dadah.